Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dan keluarga kita di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berjumpa kembali dalam Literasi Bahasa Indonesia, Selasa 5 September 2023. Sekarang siapkan buku literasi kalian, lalu seperti biasa buatlah tabel berisikan kolom nomor, hari dan tanggal, jenis literasi, isi literasi, dan paraf. Sekali lagi Bu ulangi. Silahkan menyusun tabel literasi berisikan kolom nomor, hari dan tanggal, jenis literasi, isi literasi, dan paraf. Catatlah materi literasi kali ini. Lalu jika sudah selesai, jangan lupa untuk memintakan paraf ke Bapak atau Ibu pengajar jam pertama. Dan jika sudah diparaf, buku literasi tersebut tidak perlu kalian bawa pulang. Kalian cukup meletakkannya kembali di laci kelas untuk digunakan pada literasi esok hari. Langsung saja. Dalam literasi kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit wawasan mengenai salah satu ragam bahasa Indonesia, yaitu slang atau biasa kita sebut sebagai bahasa gaul. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak akan terlepas dengan istilah bahasa. Karena bahasa berperan sebagai penyampai informasi dan bentuk mengekspresikan diri. Mengingat bahasa berfungsi sebagai bahasa nasional, juga sebagai bahasa pemersatu dan identitas bangsa Indonesia. Namun, apakah bahasa yang selama ini kita gunakan sehari-hari adalah bahasa yang baik dan benar? Ayo, sudah baik dan benar belum selama ini kita berbahasa? Apakah bahasa tersebut sudah sesuai dengan KBBI? Jika berkaitan dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar, tentu yang akan terlintas dalam pikiran adalah bahasa baku. Bahasa baku menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah bahasa yang dianggap dapat digunakan sebagai bahasa di bidang pendidikan, administrasi negara, upacara resmi, karya tulis, peradilan, dan berbagai ranah yang dapat dipandang resmi. Namun baku sendiri bukanlah syarat suatu bahasa dikatakan baik dan benar. Karena bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan ranahnya. Sekali lagi, bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan ranahnya. Contohnya seperti pada kehidupan sehari-hari. Dengan berbicara menggunakan bahasa non-baku bukan berarti seseorang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun sebaliknya, penggunaan bahasa non-baku seseorang pada sebuah upacara resmi akan dianggap salah.
Semakin berkembangnya era digital, penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia maya mulai bergeser, digantikan dengan pemakaian bahasa kekinian anak muda yang dikenal dengan slang atau bahasa gaul. Lalu pertanyaannya, apakah penggunaan bahasa gaul memiliki pengaruh buruk untuk bangsa Indonesia? Penggunaan bahasa gaul tentu akan menimbulkan pro kontra bagi masyarakat. Karena penggunaan bahasa gaul dianggap bertentangan dengan Sumpah Pemuda. Bahkan juga dianggap bisa menghilangkan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Padahal bahasa gaul juga berasal dari bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu, bahasa gaul juga tidak selamanya memiliki dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Bahasa gaul tentunya memiliki sisi positif bagi bangsa Indonesia. Karena dengan adanya bahasa gaul akan menambah ragam bahasa di Indonesia. Nah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sangatlah kreatif, terutama para kaum anak muda. Penggunaan bahasa gaul lebih dominan digunakan oleh anak muda saat ini dengan alasan lebih kekinian di kalangan mereka. Selain itu, penggunaan bahasa gaul memiliki fungsi tersendiri untuk memisahkan identitas mereka dari kalangan usia lainnya. Kali ini terbukti, ternyata beberapa bahasa gaul sudah masuk ke dalam daftar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata gaul yang bisa masuk ke KBBI ini tentu bukan tanpa syarat. Beberapa syarat sebuah kata bisa masuk ke dalam KBBI ialah kata tersebut punya konsep unik atau belum Ibu ulangi. Beberapa syarat sebuah kata bisa masuk ke dalam KBBI ialah kata tersebut punya konsep unik atau belum diwakili oleh kata dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kata tersebut juga sering digunakan orang. Layak didengarkan atau eufonik, tidak menimbulkan konotasi negatif dalam pemaknaannya, dan bisa dibentuk dalam kata bahasa Indonesia, seperti bisa diulang atau reduplikasi atau diberi imbuhan. Ternyata hingga kini ada sekitar 110.173 kata di KBBI dan tebalnya sudah sampai 2040 halaman. Nah, kira-kira apa saja kata-kata gaul yang ternyata sudah masuk dalam KBBI? Berikut adalah beberapa daftar kata-kata tersebut. Silahkan dicatat dalam buku literasi kalian. Yang pertama adalah kata alay, A-L-A-Y. Nah, pasti sudah mengenal kata ini bukan? Nah, ternyata kata ini sudah masuk ke dalam KBBI. Alay adalah singkatan dari anak layangan atau anak lebay. Istilah ini merupakan stereotip yang menggambarkan gaya hidup norak atau kampungan. Selain itu, arti kata alay juga merujuk pada gaya yang dianggap berlebihan dan selalu berusaha menarik perhatian lingkungan dan orang-orang sekitar. Kedua adalah kata kepo, K-E-P-O.
Arti kepo sendiri merupakan singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, yang artinya rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. Nah, siapa ini yang suka kepo? Selanjutnya masuk ke kata yang ketiga, yaitu terdapat kata nyokap, N-Y-O-K-A-P. Nah, ini tentu juga bukan kata yang tidak asing lagi ya untuk kita. Nyokap artinya ibu. Kata ini mungkin sering digunakan untuk anak-anak ibu kota, Jakarta. Ya, benar sekali. Kemudian jika ada nyokap, ada juga yang keempat, bokap, B-O-K-A-P, yang berarti ayah. Selanjutnya, untuk yang kelima, ada kata kicep, K-I-C-E dan P. Bukan kecap ya, kalau kecap manis, kalau kicep belum tentu manis. Kicep berarti diam karena takut atau gelisah. Nih, siapa yang biasanya dimarahi langsung kicep karena dia tiba-tiba diam, takut atau gelisah. Selanjutnya, yang keenam, ada kata cihui. Asik ya, cihui. Oke, C-I-H-U dan I. Nah, ternyata kata ini juga sudah masuk ke dalam KBBI. Cihui berarti kata seru untuk menyatakan kegembiraan. Selanjutnya, yang ketujuh, terdapat kata sohib, S-O-H-I-B, yang berarti sahabat. Kedelapan adalah kata unyu, U-N-Y dan U, unyu. Unyu berarti lucu. Lanjut, untuk yang kesembilan adalah kata wibu. Nah, ini nih yang sering bermunculan belakangan. Wibu. Wibu juga sudah masuk ke dalam KBBI. Wibu berarti orang yang terobsesi dengan budaya dan gaya hidup orang Jepang. Selanjutnya yang ke-10 adalah kata jayus, J-A-Y-U-S. Jayus berarti tidak lucu. Selanjutnya adalah kata ambis, A-M-B-I-S, ambis. Ambis adalah kata yang berasal dari ambisius. Ambisius sendiri berarti berkeinginan keras mencapai sesuatu, harapan atau cita-cita. Nah, ini Bu Vina yakin kalau banyak anak ambis nih di Salosta ini, yang berkeinginan keras untuk mencapai sesuatu, harapan atau cita-cita. Selanjutnya 12 adalah kata julid. Nah, ini nih julid. Punya nggak teman julid? Selanjutnya julid. Julid berarti iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Selanjutnya ada kata santuy. Santuy adalah santai, santuy aja. Nah, gitu kan biasanya. 14 ada kata maksi. Maksi, M-A-K-S-I, yang berarti makan siang. Maksi yuk. Nah, biasanya gitu kan.
Dan ke-15 dan yang terakhir adalah kata kece. Kece berarti cantik. Iya, kece berarti cantik. Cewek kece berarti ada cewek cantik. Oke, baiklah nak. Itulah kata-kata gaul dan kekinian yang sudah masuk ke dalam KBBI. Hanya beberapa saja ya. Kira-kira kedepannya apalagi ya kira-kira kata-kata gaul dan kekinian yang harusnya masuk ke dalam KBBI? Mari kita nantikan saja. Dan pesan untuk kegiatan literasi kali ini adalah selalu gunakan bahasa baku maupun bahasa gaul sesuai ranahnya. Dan tetap lestarikan bahasa daerah. Kini tiba di penghujung literasi bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Semangat pagi, dan untuk mengawali Selasa hari ini, tetap jaga kesehatan dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.